Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai website yang saya buat. Nah, di sini project yang saya buat itu berupa website GIS sederhana. Jadi simple website GIS yang dimana dia itu pasti apabila dia itu website GIS maka dia akan menampilkan tampilan berupa tampilan spasial. Nah, tampilan spasial yang saya maksud di sini itu adalah berupa peta yaitu OpenStreetMap. Nah, untuk menambahkan peta pada suatu website sehingga website tersebut dapat disebut sebagai website GIS, itu caranya adalah menggunakan penambahan library. Jadi di sini saya menggunakan dua library yang dapat menampilkan visualisasi dari peta OpenStreetMap pada website GIS khususnya. Nah, library yang saya buat itu di sini ada dua, ada OpenLayers dan juga Leaflet.js. Nah, yang pertama itu di sini ada OpenLayers. Nah, di sini itu terlihat tampilan peta dari OpenLayers itu seperti ini. Dan website JS yang saya buat di OpenLayers ini juga saya tambahkan satu fitur berupa fitur point dan di dalam petanya, dan juga selain data baru atau informasi baru di dalam petanya, saya juga menambahkan tools yang dimana tools saya itu bisa difungsikan untuk mengatur tampilan dari petanya gitu. Nah, di sini fitur yang saya buat itu tadi fitur point. Di sini saya buat di sini fiturnya, dan tools yang saya buat untuk mengatur petanya itu adalah zoom in dan zoom out di bagian sini dan juga di bagian sini. Nah, zoom in dan zoom out di sini itu secara umum fungsinya sama, namun dapat kita lihat di sini kalau zoom in zoom out yang ini dia itu terkesan lebih halus pergerakannya, berbeda dengan yang ini. Dia itu pergerakannya lebih kasar dibandingkan dengan menggunakan yang ini. Nah, selain itu, untuk yang open layers itu, saat tampilan pertama saya buka websitenya, dia akan mengarahkan petanya itu di daerah Jawa. Ini disebabkan karena saya melakukan desain pada website GIS yang menggunakan open layers itu saya atur di bagian centernya. Jadi view centernya itu saya gunakan koordinat daerah Jawa, area Jawa. Nah, untuk menambahkan koordinatnya sendiri itu kita perlu menambahkan sistem proyeksi terlebih dahulu di petanya gitu. Nah, untuk menambahkan sistem proyeksinya itu perlu dilakukan transformasi proyeksi seperti ini. Jadi dari EPSG 4326 menjadi 3857. Sehingga dia dapat membaca koordinat yang saya masukkan, yaitu koordinat daerah Jawa ini. Nah, sebelumnya juga ini saya melakukan pemanggilan link yang dimana dia itu mengambil referensi. Jadi link referensi itu berupa library yang saya maksud tadi yaitu OpenLayers, sehingga dia itu bisa menampilkan peta OpenStreetMap-nya. Nah, selanjutnya setelah saya melakukan penampilan visualisasi dari center petanya atau muka peta yang saat awal saya buka websitenya itu dia akan menampilkan suatu daerah. Saya juga memberikan fungsi tadi yang saya telah singgung sebelumnya. Saya menambahkan tools-tools berupa zoom in dan zoom out, dan di sini ada fungsinya. Jadi di sini saya tambahkan fungsinya. Lalu untuk penambahan fitur yang saya sebutkan tadi yang berupa titik di bagian sini. Nah, ini titiknya. Itu adalah dengan menambahkan fitur. Nah, di sini jadi saya menambahkan fungsi fitur baru berupa fitur point. Nah, saya juga menggunakan koordinatnya, dan juga tentunya saya perlu melakukan transformasi kembali agar titik tersebut dapat diidentifikasi pada peta sesuai dengan sistem proyeksi yang saya tambahkan di sini, yaitu EPSG 4326 menjadi EPSG 3857. Nah, selain itu, selain open layers, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kalau saya juga menggunakan library lain berupa Leaflet.js. Nah, ini adalah website JS sederhana yang saya buat menggunakan library Leaflet.js. Nah, di website ini saya menambahkan beberapa fitur baru. Jadi, kalau sebelumnya itu ada fitur titik yang saya tambahkan, di sini itu ada fitur titik dan juga fitur polygon, serta
fitur pop-up yang dimana apabila kita klik di satu area atau di satu fitur itu, dia itu akan memunculkan pop-up sesuai dengan informasi atau keterangan yang ditambahkan pada desain yang saya buat. Nah, di sini ada tiga poin. Jika saya klik ini, dia akan menampilkan informasi. Nah, ini untuk titik Universitas Gadjah Mada. Lalu di sini ada titik koordinat Geraha Sabah Pramana dan juga di sini ada Sekolah Vokasi UGM. Jadi ini informasi-informasi yang muncul itu saya atur untuk sesuai dengan titik-titik atau fitur-fitur yang saya klik. Nah, selain poinnya, selain titiknya, saya juga menggunakan polygon di sini. Jadi ini ada segi 4, tidak beraturan. Di sini saya buat areanya itu dia menandakan bahwa area ini adalah area UGM. Nah, sehingga pop-up yang saya buat pun dia akan menampilkan informasi berupa tulisan area UGM seperti ini. Nah, apabila kita klik di dalam polygon itu dia akan menampilkan informasi berupa area UGM. Kalau ini sebelumnya saya menggunakan segi 4, poligon segi 4 atau bisa lebih dari 4 sisi, jadi bisa bentuk apapun poligonnya sesuai dengan koordinat, berapa banyak koordinat yang diberikan sehingga dia itu membentuk suatu poligon. Nah, di sini saya membuat poligon berbentuk lingkaran atau circle. Nah, di sini saya buat circle-nya itu berada pada titik koordinat area Yogyakarta. Ini. Nah, ini dia. Jika saya klik, dia akan menampilkan informasi berupa Yogyakarta. Nah, selain itu, selain yang pada fitur, saya juga membuat pop-up di mana ketika saya klik suatu area yang dia itu tidak ada fiturnya, dia tetap akan menampilkan informasi. Nah, informasinya itu adalah berupa titik koordinat, titik longitude dan juga latitude-nya. Seperti ini contohnya. Nah, lokasi dengan koordinat sekian, di sini juga berbeda koordinatnya. Selain itu, di Leaflet.js ini, di website JS Leaflet.js ini juga saya menambahkan tools zoom in dan zoom out. Tapi zoom in dan zoom out yang saya gunakan di sini hanya yang ini, yang lebih halus. Yang ini tidak saya fungsikan, sehingga dia tidak bisa berinteraksi sesuai dengan yang saya inginkan. Jadi di sini bisa digunakan, yang hanya bisa digunakan itu hanya yang ini, zoom in, zoom out-nya. Nah, untuk desainnya sendiri, desain dari fitur-fitur yang saya tambahkan itu adalah seperti ini. Nah, yang sebelumnya tentunya dia melakukan pemanggilan referensi berupa leaflet, sehingga dia itu bisa menampilkan peta OpenStreetMap-nya. Selanjutnya, itu ada titiknya. Titiknya itu adalah berupa titik marker. Jadi, marker yang saya buat di sini itu, titik yang saya buat itu tadi ada 3. Ini titik 1, titik 2, dan titik 3. Nah, di sini titiknya juga saya atur pop-up-nya di bagian sini. Jadi, saya melakukan deklarasi koordinat di titik poligon itu saya deklarasikan dulu semuanya, termasuk bentuk dari si circle ini, itu semuanya saya deklarasikan, baru kemudian pop-up-nya yang saya atur di bawah sini. Nah, ini udah sesuai, seperti yang tadi saya klik. Juga ini ada pop-up tambahan, jadi di bagian sekolah, apabila saya baru membuka map-nya, dia itu akan menampilkan penulisan sekolah vokasi. Nanti saya akan tunjukkan. Nah, selanjutnya, itu ada yang bagian klik tadi, jadi apabila saya klik di luar area atau fitur yang saya atur, itu dia akan menambahkan, akan menghasilkan informasi berupa lokasi dengan koordinat, dan di sini pemanggilan latitude dan juga longitude-nya. Nah, kalau untuk pembukaan awalnya itu seperti ini yang saya maksud. Nah, jadi itu akan memunculkan sekolah vokasi UGM seperti ini, berdasarkan koordinat yang telah saya tentukan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.